Salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi di channel Sayur Bening dengan market yang masih rada sideways. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 21, agak merah dikit 0,7% ya. Volume turun, wah lumayan juga dia turunnya. Volume di 28,3 billion turun 25 persenan ya. Dominance 49,6. Nah, makanya ini. Bitcoin di 30.833, ETH di 1937, BNB di 243, XRP 49 cents. Solana 1923. Rada sedikit koreksi ya altcoin ya, maka ribet. Terus ini semalam salah perkiraan ya. Semalam saya scalping das udah saya CL gitu. Saya lihat ada event malah nggak naik malah turun, saya langsung CL aja. Ada rugi tipis karena saya lihat nggak mendukung. Udah saya CL aja gitu daripada ini lihat market, karena hari ini FOMC ya, kita nggak tahu. Makanya tadi malam saya lihat sebelum saya tidur, waduh kok malah turun lagi, nggak ini, udah saya CL aja itu das ya. Tapi flow masih saya keep, untuk swing itu saya masih keep. Saya lihat dalam 2 hari ini gimana, dalam beberapa hari inilah kalau flow ya. Kalau das yang scalping kemarin udah saya CL gitu ya. Jadi saya kasih tahu jangan nanti yang ikut. Kemarin kan saya udah bilang, mana kalau ada yang ikut ya itu begitu. Kadang salah analisa ya, kita harus tahu resiko. Kebetulan saya kemarin di emas saya ada cuan dikit, ya udah saya cuan di emas udah saya tutup di das gitu yang minus. Masih ada menang tipis lah semalam ya. Tipis sekali. Tinggal flow yang masih minus. Kemarin ambil malah drop lagi, ya udah biarkan aja. Kalau swing saya nggak ini kan, karena kalau yang scalping agak ada leverage saya taruh, makanya langsung saya CL gitu. Kalau swing saya di spot, saya nggak pusingin gitu, biarkan aja. Paling nanti kalau dia drop lagi saya DCA gitu ya. Kalau yang scalping das udah saya lepas gitu. Terus sebelum saya bahas event nanti, ini tadi ada yang nanya, kok masih hold koin apa aja? Gini, saya semenjak ini ada naik-naik, saya ada lepas-lepas koin ya. Yang saya hold masih tetap yang koin-koin yang udah dapat di bottom. Yang saya masih tetap hold itu ya BTC udah dari dulu gitu ya. Itu yang saya putar kiri kanan itu ya. ETH masih ada dikit, Bitcoin dikit, ETH dikit yang saya masih ada hold. XRP juga yang dari profit. Jadi yang saya hold ini sekarang yang dari profit bulan sebelumnya gitu ya. XRP saya masih ada hold, itu dari profit. Ada Cardano itu masih ada saya hold dari profit ya, itu yang saya keep. Yang lain saya lepas. Kalau yang swing udah saya TP gitu ya. Sebelumnya saya pikir rencana link dot ini itu kan saya ada di porsi saya. Kemarin itu saya lepas, saya TP dulu. Karena gini, saya lihat market ini ekonomi makin anjlok gitu, makin nggak jelas. Walaupun lihat berita ada yang bilang perbaikan 2002. Buat saya enggak ya, ini saya punya ini. Dan ada hal yang saya lihat masih kemungkinan bisa ada crash atau bank-bank masih nggak ini. Jadi market masih agak rawan ini dipoles ya. Karena hal-hal tertentu. Jadi yang saya keep itu koin-koin yang dari profit aja. Yang koin lama gitu sebelah. Jadi kalau yang koin baru semua saya TP yang dari swing. Jadi yang sebelumnya saya ada Habar, Link, Dot, itu udah saya lepas dulu semua gitu. Jadi yang saya keep sekarang cuma BTC, ETH, XRP, Cardano. Itu yang dari profit semua gitu ya. Nanti saya lihat ke depannya
karena lihat kondisi ini semua pada drop gitu, walaupun berita media mainstream poles masih buat saya nggak ini, tapi ini kembali ke masing-masing ya. Ini karena ada yang tanya, saya kasih tahu, saya terangin gitu posisi saya gitu ya. Jadi itu yang ada saya hold, yang lainnya saya lepas dulu, saya lihat kondisi bagaimana nanti ke depan. Batasnya sampai sebelum halving gitu, kita lihat gitu ya, BTC halving. Sebelum BTC halving nanti baru saya lihat di antara itu gimana kondisi keadaan market dan ekonomi. Itu yang saya putuskan gitu ya. Jadi saya nggak buru-buru kayak ketinggalan ini ya, enggak. Jadi saya tetap ini yang saya hold masih ini ya. Yang dapat serok di bottom kemarin yang saat BTC di 15 ribuan, yaitu udah pasti hold. ETH yang di 900-an, yaitu udah pasti saya hold gitu ya. Tapi untuk altcoin sementara cuma saya hold yang dari profit bulan sebelumnya ya, XRP sama Cardano gitu. Oke, lain belum saya lepas, saya TP gitu. Nah, itu posisi saya. Alasannya kenapa? Karena saya lihat ekonomi kayaknya saya masih ragu, karena akan banyak yang collapse gitu. Kalau secara lihat ininya, jadi saya ambil range saja, saya nggak mau buru-buru, saya ambil range sampai dari saat sekarang ini sampai sebelum BTC halving next year gitu. Lihat gimana ininya ya. Itu oke, itu yang sudah saya jelaskan. Dan berita yang saya dapat, ini market agak hijau juga sebenarnya. Fed buka pintu belakang, dia suntik dana sebentar ke market. Yang diam-diam itu bank-bank yang sakit, ada beberapa bank yang sakit yang sebenarnya udah nggak ini, ada dia sorong dana juga gitu. Jadi market ada disuntik dikit, tapi biasanya kalau suntik dikit gitu bentar, nanti juga anjlok balik gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga kondisi BTC sekarang ini, walaupun kelihatan dia nutup monthly bagus, weekly bagus, tapi kayaknya sulit juga tembus gitu ya. Jadi itu pendapat saya. Jadi kembali ke kalian masing-masing ya. Saya nggak mau nanti apa yang saya sampaikan nanti kalian salah tangkap terus salah-salahin. Saya ambil posisi, saya putuskan kondisi saya karena saya sesuai resiko saya. Saya tidak ada istilah market nanti tiba-tiba pump, ya udah saya biarkan aja dulu gitu. Karena ada yang kejar FOMO, gara-gara ini dia saya CL nanti saya ketinggalan ini itu. Saya nggak mau gitu. Ini saya punya ini, karena ada yang tanya saya jelaskan gitu posisi saya dan apa yang saya tentukan untuk investasi saya gitu ya. Karena apa yang saya lihat ke depannya itu masih rawan gitu. Jadi saya ambil waktu untuk masuk koin-koin altcoin, spesial altcoin. Saya masih range lihat antara sampai di sebelum BTC halving tahun depan gitu ya. Nah itu. Dan hal lain lagi, sebenarnya ekonomi sangat jelek. Ini sisi Janet Yellen ke Cina, lobby Cina untuk beli T-billnya. Kan saya udah ada bilang, ada kemarin sebelumnya saya beberapa, bahaya dia T-bill nanti liquid market kesedot. Saya bilang nggak mungkin, nggak laku, orang nggak. Ternyata bener nggak laku ya. Dia ini sampai si Janet Yellen terbang ke Cina, lobby supaya dibeli dia punya Cina. Orang nggak mau gitu ya. Jadi dan mereka kepepet kasnya mereka gitu kan. Jadi masih banyak hal yang tanda kutip ya, belum lagi Anda lihat sebelumnya kan pernah saya bilang Prancis ya kan, itu nggak lama lagi
si Macron Emmanuel akan turun gitu ya. Nanti Anda lihat di Kanada gitu ya, si Trudeau akan ini beberapa banyak ini nanti. Jadi ada ketimpangan. Dan masih saran saya ingatkan, saya pernah sebelumnya kasih kondisi saat begini dengan perang currency juga, dedolarisasi, paling baik saya sarankan kalian cicil emas dan perak gitu ya. Kondisi ini kalau perang currency, ekonomi anjlok lagi ya, jangan terlalu dengar dari berita mainstream yang ini ya, kondisi nggak seperti mereka ini. Jadi bisa sangat mungkin terjadi kembali ke gold standard, karena kalau begitu kolaps ekonomi kayak dolar orang nggak mau pegang ini, BRICS mata uangnya juga orang juga ada sebenarnya masih ragu gitu. Jadi harus ada backup yang masing-masing akan supaya uangnya dipercaya akan di-pack dengan gold gitu, kembali ke gold standard. Gold maka akan naik, dan silver mungkin juga ini akan naik ya. Jadi kalau ada dana buat kalian, masukkan saya emas begitu ada tuh cicil, ada tiket cicil emas, perak, beli perak gitu ya, itu masukkan saya. Oke. Nah selanjutnya hari ini event kemarin Amrik dia Independence Day ya, seperti yang saya perkirakan emas hijau ya, saya dapat sih lumayan pas. Kemarin saya pikir malam dia baru ini buka market, rupanya sebelum buka market Amrik baru market Europe buka, tiba-tiba hijaunya agak bagus sesuai target saya, udah siap TP. Maka saya TP, siap pikir malam itu das bisa bagus ya, ini ternyata loh kok turun-turun, ya udah saya CL aja. Jadi nggak ini gitu, karena ada profit dari gold juga gitu ya. Nah event hari ini nanti ini jam 1 ya, FOMC meeting minutes ya. Terus jam 3-nya si member William speak. Nah FOMC meeting minutes, kalau ini kan meeting minutes dipaparkan hasil pertemuan kemarin yang waktu kenaikan Fed Fund Rate itu ya, yang kemarin sempat dia tunda bukan artinya pause gitu ya, udah stop gitu, enggak, dia tunda, yang dimana yang dia ngomong masih akan rencana 2 kali lagi dinaikkan Fed Fund Rate-nya kan. Tapi ya itu, ini apa yang mau, hasil apa yang mereka bahas sebenarnya. Kalau kita lihat dari waktu 2 minggu lalu itu ya, yang di pause kenaikan interest rate, yang terus si Jerome Powell speak, saat itu dia kan hawkish gitu sebenarnya ya, dia hawkish ya, market saham drop ini itu. Cuma BTC yang positif karena dengan news yang positif sisi ini ya, BlackRock ajukan ETF spotnya gitu kan saat itu kan. Jadi BTC aja kripto yang hijau saat itu waktu di ini, yang lainnya saham drop, emas juga drop gitu. Nah jadi kalau diingat dari hasil sana, kemungkinan ini yang dipaparkan lebih kurang juga hampir sama nanti hasilnya agaknya. Jadi saya pikir hari ini mungkin emas merah kalau diikut dari alurnya gitu ya, sebelumnya si ini. Jadi saya rasa bisa aja juga kripto udah, karena kalau nggak terlalu gimana, bisa aja juga koreksi dulu kripto. Kemungkinan ya, kalau dilihat ini. Tapi ya lihatlah dia pelan-pelan, karena besok masih ada event, justru besok akan lebih volatile gitu ya, banyak event penting juga hari Kamis gitu. Tapi kalau dari FOMC meeting hari ini, saya rasa emas bisa merah kalau sesuai alur yang waktu si Jerome Powell speak itu 2 minggu lalu ya, dia rada hawkish. Nah andai kata ini datanya keluar juga sama pembahasan yang hawkish, ya kemungkinan emas akan merah lagi gitu ya, saham juga akan merah ya. Kemungkinan kripto, sebelumnya kripto hijau, nah kali ini mungkin bisa aja kripto
koreksi dulu. Ini dia sideways, nentuin arah, manjat juga nggak kuat, kemungkinan bisa aja dia koreksi dulu, ya kan? Nah itu yang harus kita jaga-jaga, ini diperhatikan ya, hati-hati. Nah untuk hari ini makanya agak ragu kondisi gitu. Tadi ada yang tolong bahas Habar gimana? Ya Habar sebenarnya mainnet ini bagus. Kadang ya kita sulit lah, kita tebak, saya nggak bisa ini kondisi lagi begini. Kadang event nggak. Kemarin saya pikir Zilika kan ada event juga, kita tahu dia mainnet. Karena saya lihat udah naik lumayan, justru saya pilih das. Malah Zilika masih mau lagi ngeban lagi ya. Kadang ya gitu. Nah, belum ada ininya. Jadi kalau ada yang tanya Habar gimana, Hedra, ya mudah-mudahan aja tanggal 11 ini dia ada event mainnet juga. Itu sebenarnya mainnet bagus. Ya kita boleh coba tapi nggak ada yang garansi. Ini juga lihatlah, hari ini baru tanggal 5 kan. Lihat malam ini, besok, terus Jumat, Kamis Jumat itu juga event penting. Andai kata ada koreksi, ada pullback, nah di situ Anda mau ambil Habar, ya boleh. Karena dia eventnya tanggal 11 kan, andai kata hari ini 5, 6, 7 gitu kan. Andai kata di saat itu ada pullback, andai kata volatile, besok event, ya Anda mau coba serok Habar ya silakan. Siapa tahu nanti karena ada beberapa hari lagi Habar naik ya kan, karena mainnet juga. Ya mudah-mudahan gitu. Tapi ada yang garansi? Nggak ada. Kita nggak pernah tahu. Kadang kondisi-kondisi gini kadang sulit kita ini menganalisa event ini jalan nggak, event itu jalan nggak gitu. Padahal semalam biasanya das kalau hard fork naik gitu. Nah, yang kelihatan nggak naik gitu, nggak apa. Makanya kondisi gitu ya kadang tebak-tebak buah manggis. Ya, jadi itu ya saya sampaikan market hari ini di kripto saya cuma masih ada hold flow. Yang kemarin saya swing masih rada minus ya, saya lihat lah. Paling nanti kalau dia drop saya DCA lagi, kalau dia drop lumayan. Sekarang saya biarkan, cuma yang scalping saya CL ya, itu aja. Saya hari ini ambil emas lah, saya coba emas karena dari minggu kemarin emas lebih ada hoki, kripto lagi nggak mau kayaknya gua. Padahal lama gatel tangan belum ini, kemarin baru coba, nggak taunya nggak smooth gitu ya. Justru emas yang masih kasih profit ya. Hari ini saya coba lagi di mana yang lagi ada hoki, saya di situ dulu lah ya. Jadi hari ini saya ambil ini sell gitu ya. Itu analisa saya buat hari ini. Salam Shario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.